Indonesia makmur, rakyatnya berkah, amin. Semua anggur jaga uhuwa, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo siro banget nggonmu bunga ning alam donya, ning alam donya. Malaikat jurupati lira-lire marang siro. Malaikat jurupati lira-lire marang siro. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Goning lire malaikat Arab jabut nyawa nira nyawa. Istri boleh bekerja? Boleh. Kenapa? Istri harus bekerja karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Makanya kamu di Hongkong cantik, nanti pulang ketemu suamimu harus jauh lebih cantik. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena pelakor di luar sana lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Bapak kamu Gus Miftah alisnya gede-gede. Iya alis sama galengan. Kesel. Kurang metatak. Jam 4 sudah bangun. Jam 3 sudah bangun. Jam 6 sudah sampai sini. Demi kamu. Red. Bojong ditinggal. Jadi mohon maaf, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tugas misi besar kamu di Hongkong. Tidak hanya menyelamatkan ekonomimu, tapi menyelamatkan agama. Maka saya sangat sayangkan kalau orang pindah agama hanya gara-gara faktor ekonomi, karena gara-gara faktor jatuh cinta dan lain sebagainya. Saya itu orang yang dikasih mudah oleh Allah. Sampai hari ini sudah ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. 3 bulan yang lalu saya pengajian di Taiwan, masuk panggung 30 menit ada 5 orang. Setiap pengajian di pondok pasti ada yang menyatakan masuk Islam dari luar maupun dari Indonesia. Saya dulu ceramah di gereja, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Sementara orang non Islam senang dengan ceramah saya masuk Islam. Di Indonesia saya dikafir-kafirkan. Miftah kafir, saya jawab benar masalah sahadat mereka. Terus saja itu. Jadi ciri-ciri mereka katanya orang kafir itu adalah, orang Islam menjadi kafir adalah ketika masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Karena masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Betul? Berarti kalau juragan kamu punya tempat sembahyangan, memuja, kamu masuk di dalamnya berarti kamu menjadi kafir. Ada saja.
Saya mengucapkan selamat Natal dibilang Kristen. Hati-hati Gus Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Siapa bilang? Saya kemarin hari Ibu mengucapkan selamat hari Ibu. Saya juga tidak menjadi ibu. Masa gara-gara selamat hari Ibu? Hai. Nah, doa selamat ini yang pertama kita minta Allah selamatkan agama kami ya Allah. Bahkan dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada ulama besar yang mohon maaf setiap kali dia minta sama Allah doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan Anda tahu ulama besar ini mati dalam keadaan kafir. Namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Coba kalau kemudian Allah mau mencabut hidayahnya, mohon maaf, seorang ulama besar sekalipun bisa mati dalam keadaan HP-nya didinginkan dulu bisa. Kenapa Bu? Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah. Makanya kemarin saya ceritakan Deddy Corbuzier itu seminggu setelah masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di daerah Bintaro. Dia tanya sama saya begini, bro, I will to ask you. Saya ingin tanya kepada Anda, apa Mas? Saya bilang, ini kan orang kalau jawaban yang saya sampaikan ke Deddy harus masuk akal. Bagaimanapun Deddy itu orang cerdas. Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Makanya kemarin dia marah-marah, saya tawarin jadi bintang iklan Sambo. Mana lupa yang apa Bu? Nggak diajak, kamu nggak akan bayar ya. Gue malah dulu mau dilatih ngomong. Nah pertanyaannya apa? Ini saya sampaikan supaya ibu-ibu di Hongkong ini benar-benar bisa menjaga agama. Saat itu Deddy tanya begini pulang dari Jumatan, bro, bagaimana cara saya menjaga Islam? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya tanya sama Deddy, kenapa kamu tanya seperti itu bro? Tadi kan kita Jumatan tuh, khotibnya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Saya bilang waktu itu, bro, benar aku yang membimbingmu masuk Islam. Benar kamu belajar Islam dari aku. Aku menjadi wasilah hidayahmu. Tapi ingat, saya tidak bisa menjaga iman dan Islammu. Jangankan imanmu, saya juga tidak bisa menjamin imanku sendiri. Kenapa? Yang bisa menjamin keimanan kita hanya Allah. Maka itulah kenapa kita masih membaca kalimat seterusnya sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah itu hanya Allah. Apalagi kamu tinggal di komunitas non-muslim mayoritas. Tantangannya besar. Akhlaknya harus dijaga, rahmatnya harus dijaga. Maka apa? Minta sama Allah. Kenapa? Karena selain memberikan hidayah iman, Allah juga memberikan musuh yang nyata bagi kita. Namanya siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Dan yang perlu Anda ingat, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri depositomu. Tapi setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka saya bilang, sak dablek-dablekmu, sak nakal-nakalmu, seberapapun banyak maksiatmu, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Aku ora urusan karo maksiatmu. Wah, nakal kuwi urusanmu. Urusan saya cuma satu. Jangan pernah hatimu kehilangan Tuhan. Pertahankan Tuhanmu dalam hatimu. Kenapa? Karena besok yang kita banggakan di hadapan Tuhan cuma satu, iman yang ada di dalam hati kita. Allahu Akbar. Makanya nyuwun sewu, kok saya nakal? Sama, saya juga punya potensi nakal. Saya ahli maksiat, saya presiden para pendosa. Tapi mohon maaf, pada akhirnya yang selamat adalah ilaman atau Allah biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bilang hatimu dijogo loh. Betul? Sampun dipageri untukmu.
wedok saiki kan aneh. Untuk dawa dipageri. Pantesan kawan jemuran di pondok saya hilang terus. Bunda tanya sama saya, "Bah, boleh nggak saya pasang kawat gigi?" "Nggak boleh." "Kenapa, Bah?" "Bahaya. Kalau sampai kamu pakai kawat gigi, nak cipok nyantol sama." Tapi kalau kamu besok punya suami giginya dipageri, berarti dia setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi saya tidak mengizinkan untuk istri saya. Saya bilang, kamu merasa merongos, santai aja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kan ada peribahasanya. Apa peribahasanya? Merongosong berbunyi nyaring. Siapa yang merongos sebelah saya? Mana? Oh, di belakang ini. Santai aja yuk. Orang merongos itu belum kuliah sudah dapat gelar MSc. Merongos tak cocoknya. Maka doa selamat itu yang pertama minta oleh Allah kepada Allah diselamatkan agamanya. Maka tolong ini mbak-mbak, ibu-ibu semuanya dihafalkan doa ini. Kemudian yang kedua apa isinya? Wa'afiyatan fil jasad. Artinya apa? Ya Allah, sehatkanlah badanmu. Untuk apa pergi jauh-jauh cari uang pribadi nggak sehat, betul? Coba, saya punya teman nikah mewah di hotel bintang 5. Kamarnya Presiden Soeharto. Ngundang artis, nasihat pernikahannya Gus Miftah. Dihadiri oleh pejabat-pejabat negara. Begitu malam pertama, udunan. Kudune malam pertama melotot yang lain malah melotot sujud. Rasido ngopo? Rasido kekuk-kekuk. Maka bilang seru, minta supaya badannya disehatkan oleh Allah. Saya itu bahagia banget, kenapa? Saya itu punya pengawal, punya ajudan itu 3. 2 Brimob, 1 Kopassus. Itu mohon maaf, saya pengajian tiap hari. Ini yang sakit gantian. Karena capek ngawal saya ngaji. Saya yang dikawal malah nggak pernah sakit. Saya ditanya, "Bah, kok bisa?" "Iya." "Apa rahasianya?" Saya bilang, coba Anda ingat, hati yang bahagia itu adalah obat. Makanya kenapa pengajian ini saya buat bahagia? Obat. Hatimu diobati, matamu delok yang ganteng. Supaya sehat lahir batinnya gitu. Kayak Bunda Nurisyo kan sehat. Udah ngelas utangnya. Mosok tiket tahun 2024 April dipakai sekarang. Itu kan bayar utang. Maka wa'afiyatan fil jasad. Untuk apa artinya uang banyak kalau badannya nggak sehat, betul? Saya dulu zaman kuliah, zaman saya miskin banget ketika menikah awal itu. Saya punya teman 1 bulan waktu itu penghasilannya 500 juta. Saya bilang ini pasti hidupnya indah. Coba kalau Anda bayangkan, kalau 1 bulan penghasilannya 500 juta, orang mau apapun keturutan. Pengen nambah omah, kelakon. Pengen tuku mobil, kelakon. Nambah bojo, jadi Mbak Neng, aku jadi ketika mau. Mbak, semua orang itu punya ujian dan tantangan masing-masing. Mungkin ada di antara kita punya ujian keluarga, berangkat ke Hongkong mergo bojone bosok, betul ada. Kamu ya tak? Oh iya. Biasanya jilbabnya coklat. Biasanya. Wong yang melu guyu kan.
sing jilbab hijau insya Allah. Lu parah. Bukan. Semua orang itu punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada dapat ujian ekonominya, macam-macam. Akan utang. Berarti Gus Miftah nggak punya ujian? Oh banyak. Karena saya dianggap orang famous, mohon maaf ujiannya beda lagi. Saya datangi ibu-ibu pengajar sosialita. Gus, yuk temani saya ke Cina yuk seminggu. Iya. Emangnya cowok apaan? Sosok aneh Muhammad Amu gue ya. Jual mahal dong. Artinya apa? Bahwa kemudian semua orang itu diuji oleh Allah. Dan saya yakin banyak di antara kita yang diuji ekonomi. Begitu ekonominya baik, itu ujiannya beda. Kadang-kadang apa? Kesehatannya. Maka ketika mudah mencari uang mengabaikan kesehatannya, begitu mendapatkan uang habis untuk mencukupi kesehatannya. Makanya harus berimbang. Makanya kenapa saya itu menerapkan pola, apa yang saya terima harus kembali saya kasih. Maka bahasanya terima kasih. Ternyata apa? Kembali kita kasih, itu bagian dari menjaga kesehatan. Kenapa? Karena sodako itu tudfaul bala. Makanya mohon maaf, banyak orang kaya itu badannya sakit-sakitan karena dia lupa mau menerima, nggak mau ngasih. Hati-hati. Makanya kamu di sini yang mungkin penghasilanmu lebih banyak daripada orang yang ada di Indonesia, mohon maaf, ngasihnya juga harus lebih banyak. Karena kemarin saya bilang teorinya apa? Kalau Allah memperbanyak rezekimu, memperbanyak uangmu, maka yang perlu kamu rubah bukan gaya hidupmu, tapi tambahlah sedekahmu. Kemarin saya bilang, kalau ada kota infak, ini data hari ini, kamu punya $1 sama $100, kira-kira yang dimasukkan 1 atau $100? 1, berarti rezekimu levelnya hanya 1. Berapa Bu? Yang dirubah itu bukan gaya hidupnya, tapi apa? Pola sedekahnya. Coba, kamu masih miskin, mohon maaf, punya uang 1.000, sedekah 500, biasanya berat apa enggak? Tidak. Tapi lucunya apa? Begitu punya uang 10 juta, diminta 5 juta, berat apa enggak? Orang punya degan 2 toh, diminta temannya 1. Dikasih apa enggak? Dikasih. Begitu punya mobil 2, diminta mobil 1, boleh apa enggak? Padahal kan sama konteksnya. Bener enggak? Loh. Ya sudah, kalau tidak bisa saya doakan kamu kelasnya cuma punya degan 2 toh. Enggak akan naik ke 2 mobil. Kita punya uang 1.000, ada kotak infak, dengan ikhlasnya kita masukkan 500 rupiah. Tapi begitu punya uang 100 juta, diminta 50 juta, berat apa enggak? Berarti yang naik apa? Gengsinya, bukan sedekahnya. Coba nanti kita lihat panitia. Yang dimasukkan $1 apa $100? Kalau $1 ya selamanya levelmu hanya $1. Tapi kalau $100 levelmu berarti $100. Langsung tambahin. Durung mengko. Jadi termasuk bagian dari wa'afiatan bil jasad, menjaga kesehatan badan itu adalah dengan sedekah. Makanya kalau saya bilang sama Bunda itu, Bunda, kalau terutama hari Jumat, kamu keluarkan sedekah Jumat sepagi mungkin. Kenapa? Karena dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, bisa jadi Tuhan menurunkan bala di siang hari, itu tidak jadi gara-gara ditolak dengan sedekahnya di pagi hari. Bisa jadi siang itu dia mendapatkan musibah, tapi gara-gara pagi harinya sudah sedekah, maka sedekah itu menolak musibah yang datang di siang hari. Nah, makanya gitu. Bisa jadi malam ini kita punya siang, tapi karena siang ini kita sedekah, maka siang itu dibuang oleh Allah. Saya kasih contoh ini. Bagaimana kemudian pertambahnya rezeki itu harus kita syukuri dengan sedekah. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga apa? Baru 2 ya.
Waziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Maka kamu berangkat ke Hong Kong, niatnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Hong Kong bagian dari Cina. Berarti yang mengamalkan hadis itu siapa? Awakmu. Jadi niatmu di sini kamu datang di Hong Kong bukan sebagai kungyan, tapi sebagai santri, santri kungyan. Wani ngomong mondok. Sebagai apa? Santri. Santri itu kan pemahamannya apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Islam, iman, ihsan. Ketika kamu di Hong Kong mempertahankan Islam, iman, ihsan, berarti kamu santri. Pondok kungyan. Belajarnya dari mana? Bisa dari YouTube, bisa dari medsos. Sekali-kali menghadirkan Gus Miftah. Walaupun saya yakin Bu Nuris menghadirkan Gus Miftah bukan hanya semata-mata untuk mencari ilmu, tapi membayar utang tiket 2020. Makanya pinter sing diojo-ojoi anakku, ayo neng nikah itu suap. Bertambahnya ilmu. Maka mbak-mbak, Anda berdakwah itu tidak harus seperti Gus Miftah yang setiap hari meninggalkan rumah dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Anda bisa berdakwah menggunakan HP, posting yang bagus-bagus, menggunakan TikTok. Orang kok TikTok menggunakan pargo. Lagi tren. Coba gini, Buris. Ini yang hadir. Tak kasih lomba bikin konten di TikTok. Nah, nanti 5 terbaik tak kasih hadiah melalui Bu Nuris. Sing duwe medsos, mau TikTok, mau Instagram, mau apa terserah, mau Facebook terserah. Tidak harus sekarang, goblok. Kan perlu ngedit. Yang perlu diedit itu konten TikTokmu, bukan raimu. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting foto, dia dicakep-cakep. Dia dicakep-cakep baru diposting. Saya tersinggung kepada orang yang suka edit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Kamu nanti pulang, bikin edit yang bagus, kamu posting. Hasil postingannya kamu kirim ke Bu Nuris, saya nilai. Tak kasih hadiah. Pengajian kita hari ini yuk. Sangkan mateng loh. Sampai ke Kangger, sampai ke Kanu. Aja nesu-nesu, anak beli Samsudin gitu. Sangel. Kita berdakwah, kamu punya HP, bisa dengan HP-mu. Walaupun HP-nya cross, Xiaomi. Artinya apa? Dakwah di medsos. Dengan konten-konten itu, sehingga apa? Bertambah ilmumu. Syiarkan agama Islam dengan sesuatu yang menyenangkan melalui medsosmu. Itu baru keren. Pasti. Oh ini Maria melu menang. Nulis Maria melu menang itu. Wes rabi ping 3 meh ping 4 sih. Rezeki matamu rezeki. Ya Allah, Maria. Bojo papat mikir beda kabeh. Waziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Kita berharap siang hari ini insyaallah bertambah ilmunya. Amin. Kemudian apa? Wa barakatan fir rizqi. Kita minta berkah rezekinya. Amin. Salah satu ciri berkah itu apa? Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kalau kamu gajimu di sini tinggi,
itu bisa dikatakan berkah manakala dengan gajimu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua apa? Ziyadatus sa'adah, tambah rizki, tambah kebahagiaannya. Kalau tambah rizki kamu tambah galaunya, berarti rezekimu gak berkah. Kalau kamu tambah rizki tambah maksiatnya, hati-hati, bisa jadi rezekimu tidak berkah. Cirinya apa? Kalau untuk kepentingan maksiat tidak eman-eman, tapi kalau untuk kepentingan agama eman. Hati-hati. Punya uang sebagai janda, malah ngopeni lanangan. Ya. Ada yang seperti itu. Uangnya ya tokoh, jilbabnya ya coklat. Bahaya banget, sumpah aku ora, sumpah. Yoga juga coklat toh. Sing lemu ra trimo, aku ya coklat. Sane mawon yo sing gelem ora awakmu sapa? Expired matamu kok expired gitu. Jadi rizki itu berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Kemudian ziyadatul mahabbah, bertambah nilai cintanya. Semakin kamu punya uang, hatinya semakin punya rasa cinta dan kasih sayang. Itu ciri-ciri hartamu berkah. Setiap kali ada orang miskin, kita lihat mau memberi, itulah berkah. Semakin banyak uangnya, semakin banyak memberinya, itulah sedekah. Makanya kemarin saya sampaikan, saya punya dua prinsip. Kalau untuk urusan pribadi, saya punya prinsip enough is enough. Kita harus mengenal kata cukup. Tapi kalau untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan, prinsipnya apa? More and more. Selalu tambah dan tambah. Makanya saya doakan Anda semuanya menjadi orang kaya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa lebih banyak memberinya. Amin. Makanya mohon maaf, saya tadi bilang soal sedekah itu nolak balak. Saya kasih cerita satu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang ditakdir oleh Allah bisa berbicara dengan binatang. Kalau saya dikit tahu lah. Biasa-biasa saya tahu. Mbak, suarane kucing gimana Mbak? Suarane asu? Suarane wedhus? Suarane boyok? Pengalaman kamu. Masa suarane apa Mas? Kamu lagi apa ini? Sayang gitu. Oh, suaranya boyo itu adalah bojomu adalah semangatku, itu boyo. Makanya saya itu senangnya apa? Dulu bokong-bokong truk itu rata-rata bahasanya gambarnya cewek cantik seksi, kemudian quote-nya bojomu adalah semangatku, ayu adine. Wah, kutunggu jandamu. Sekarang di Indonesia, mohon maaf, gambar-gambar seksi itu di bokong truk kalah sama gambarnya Gus Mini. Gak menarik lagi. Nah, zaman Nabi Sulaiman itu ada orang miskin kuadrat. Miskin banget. Miskin kuadrat. Kuadrat itu kere banget. Akhirnya apa? Dia punya rumah yang di halaman rumah kecil itu ada pohon tinggi. Di atas pohon itu ada burung yang bertelur. Saking miskinnya, untuk ngasih makan anak istrinya, dia ambil telur dari burung itu. Ternyata terjadi apa? Burungnya ini protes kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sol.
Sulaiman. Dijawab oleh Nabi Sulaiman, apa no? Manuk. Saya protes, telur saya diambil oleh orang yang ada di bawah pohon saya. Saya nggak terima. Akhirnya orang miskin ini dipanggil oleh Sulaiman. Mas, kenapa kamu ambil? Sulaiman, saya miskin. Saya tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak saya. Maka dengan terpaksa saya mengambil telur itu. Ya sudah, kamu saya maafkan, tapi tolong besok jangan kamu ulangi. Siap Nabi Sulaiman. Sebulan kemudian orang ini kembali mengambil telur itu. Marah Nabi Sulaiman, kenapa kamu ambil? Saya miskin Nabi Sulaiman, saya nggak bisa makan. Akhirnya untuk menjaga pohon ini supaya telurnya tidak diambil oleh si miskin, Nabi Sulaiman menyiapkan 2 setan di situ untuk menjaga pohon ini. Setan, jilbab hijau. Lawang aku ngomong setan malah jawab. Ciri-ciri setan ini biasanya awal lemu nunggu di kursi. Oh, asam urat. Bunda nulis asam urat. Obatnya gampang, gula batu. Gulanya diwenehi asemnya, waktunya nggih nutuki urat. Nah, singkat cerita, orang miskin ini mau naik lagi karena nggak punya uang, nggak punya makanan. Begitu mau naik, ada suara pengemis di bawah dan paring-paring. Dia ingat punya uang 1 ripis, punya uang satu-satunya. Begitu mendengar suara pengemis ini, dia tidak jadi naik ke pohon, dia turun. Uang yang dia miliki satu-satunya diberikan kepada pengemis ini. Selesai memberi, dia naik dan bisa ambil telur dari burung itu lagi. Kemudian yang terjadi apa? Setan yang menunggu pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Hei setan, kamu kan saya suruh jaga pohon itu supaya telurnya tidak diambil oleh orang di bawahnya. Kenapa kamu lalai? Apa jawabannya? Sulaiman, tadinya saya menjaga. Tapi gara-gara si miskin itu memberikan sedekah kepada pengemis, saya oleh Allah dilempar ke ujung barat dan ke ujung timur. Coba, padahal mohon maaf, sedekahnya hanya 1 rupiah, 1 ripis saja. Ini menggambarkan bahwa kemudian ternyata sedekah itu bisa menolak bahkan dari godaan iblis. Artinya apa? Kalau kamu tinggal di Hongkong punya banyak uang, kok cenderung hatinya pengen berbuat maksiat, tolong pageri kemaksiatan itu dengan sedekah. Kok gue duit malah hatinya pengen berbuat dosa, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu, pageri amal-amal itu dengan sedekahmu supaya nolak bala. Kok aku duit-duit pengennya dugem wae ya umpamanya. Saya dipageri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat itu dengan sedekah. Itu insya Allah berkah rezekinya. Amin. Udah nomor berapa? 4. Yang kelima apa? Wa taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Artinya apa? Sak nakal-nakalmu, sak dablek-dablekmu, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Senakal apapun saya ya Allah. Loh, bisa Gus? Bisa. Karena Allah memberikan kesempatan kita bertobat sampai najak, sampai sakratul maut. Masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jangan gampang menghakimi orang lain salah. Karena bisa jadi sebelum mati kesalahannya diampuni oleh Allah, betul? Jangan hakimi orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia mati. Maka Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan seorang itu berbuat dosa. Ketika malam harinya kamu ketemu dengan ahli maksiat, jangan katakan ketika ketemu keesokan harinya dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu maksiatnya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya jangan jauh kita jaga. Ada orang berjalan kungyan sama cowok, oh kayak mesti selingkuh. Padahal enggak, yang dosa siapa? Kamu. Oh, fitnah. Salah saya itu bisa melihat ini istrinya atau selingkuhannya atau seperti apa bisa dilihat ketika di restoran. Yang bayar siapa? Masuk restoran, yang bayar perempuan, itu pasti pasangan suami istri.
istri. Karena biasanya yang pegang uang itu adalah Istri. dan saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Yes. Kerja ning Hongkong, duit dikirim ning omah. Ternyata orang di Aku guru. ganti gendaan nih. Ganjil. Banyak kayak gitu, banyak. Kejadian di Ponorogo, rumah dihancurkan gara-gara suaminya selingkuh. Betul? Harga diriku terluka, Mas. Jadi ibunya tonggoku, Gus. Tonggoku kok bojomu. Ponorogo, banyak kasus seperti itu. Makanya apa? Minta rezeki yang berkah, minta tobat sebelum mati. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Rahmat sebelum mati. Kita berahmat waktu mati. Siapa itu orang yang dirahmati waktu mati? Orang yang mampu mengucapkan mangkola akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gus, aku tak latihan saya ini, orang sama latih. Latihannya adalah dengan iman dan takwa. Walaupun kamu hari ini nggak pernah sholat, tapi membaca la ilaha illallah, besok bisa jadi mulut kamu menjadi keluh. Tapi kalau kamu banyak amal soleh, nggak usah latihan saja. Yang penting banyak baca kalimat thayyibah. Besok mau mati gampang mengucapkan kalimat Allah. Makanya Nabi Muhammad itu keren. La ilaha illallah nggak bisa, cukup illallah. Masih berat, Allah. Masih berat, Hu itu artinya huwa. Huwa siapa? Dia, Allah. Makanya kalau lagi mau takum biqauli la ilaha illallah, kalau ada orang mati, kamu tungguin. Bah, la ilaha illallah. Si Mbah boleh disingkat Mbah illallah. Si Mbahnya belum bisa disingkat lagi Mbah Allah. Tetap nggak bisa Mbah. Si Mbah tangkap matamu cuy. Allah. Rahmat ketika mati. Kemudian apa? Wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan sesudah mati. Makanya kalau punya orang tua hari ini yang sudah meninggal, mbak-mbak tolong banyak membaca doa istighfar untuk orang tuanya. Robbi firli wali walidayya warahmah kama rabbi. Kemudian selanjutnya, Mungkin ya. Duh, belum melu. bagaimana hukumnya jika seorang Loh, kok sampai malah nang kene, Mbak? nggak punya bapak, cerai Mbak. daripada ibunya disakiti karena perselingkuhan. Ini kayaknya curhat ini. Wongnya sing dia. Oh, jilbab pirang. Jadi begini, tujuan keluarga menikah itu apa? Litas kunu ilaiha, supaya sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ayem. Artinya apa? Tujuan pernikahan itu membuat orang bahagia, membuat orang ayem. Kalau kamu menikah tidak bahagia, ya berarti perlu dievaluasi pernikahanmu. Kan begitu saja. Makanya kamu yang jomblo santai saja. Lebih baik kamu jomblo tapi masih bisa tertawa daripada kamu sudah menikah tidak bisa tertawa. Langsung Maryam, yes. Soalnya Maryam harus pegatan, pengen telur. Hidup Maryam. Terus nundal mik telur. Yes. Mungkin ya telur rasanya beda kafe ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ya, saya mau jawab. Apa yang disebut haji mabrur? Apa tanggapan Gus kalau ada seorang yang sudah berhaji atau umroh, tapi kalau bikin status di FB selalu mengatakan kata-kata jorok dan mengupload wanita gambar-gambar yang tidak pantas dilihat.
Mohon jawabannya ya Gus. Pokoknya ya teko iki Gus. Mabrur itu dari bahasa bir. Bir itu artinya baik. Berarti haji mabrur itu ketika dia pulang haji harus bisa menjadi lebih baik. Tapi tadi dia sering posting status menyinggung perasaan saya. Kalau itu beda jawabannya. Kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Kalau ada orang haji seperti itu, jelas itu hatinya tidak mabrur. Itu bukan makin baik, tapi mabrur, makin brutal. Makanya kenapa? Atribut haji itu nggak usah digunakan, nggak harus pulang haji, bonus dipanggil aja. Malah langsung, assalamualaikum Bu Nuris, menang gue. Begitu assalamualaikum Haji Nuris, waalaikumsalam. Itu jelas tidak mabrur. Atribut haji itu boleh dipakai untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Contoh, saya jalan-jalan ada orang jalan-jalan di lokalisasi, ada bapak PSK, om mampir om. Dia boleh mengatakan sorry, aku haji. Nah, itu boleh untuk membentengi diri dari maksiat. Atau mamane Bu Nuris, mamane ngejak saya nonton bioskop. Ayo Gus, nonton film porno. Ayo makan. Sorry Bu Nuris, aku haji. Ojo nonton film porno, nonton Maria Ozawa wae. Wes sami mah. Ya Allah. Kalau ini orang ngerti. Assalamualaikum, perkenalkan saya Janda anak 2. Iya. Wong Songgon Banyuwangi. Ya, Banyuwangi janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Dan bandara yang paling menyenangkan sedunia adalah Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Gus, saya mau bertanya, saya jaga anak setiap hari dan malam aku ngajari ngaji dan syahadat sampai mereka hafal syahadat. Apakah dia sudah termasuk agamanya Islam? Tergantung dia sadar enggak syahadat itu apa. Kalau dia nggak tahu syahadat itu apa, berarti gue ngapusi. Kalau sekedar belajar tidak apa-apa, karena orang syahadat itu harus sadar bahwa syahadat itu adalah pengakuan terhadap keesaan Allah, terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma membaca dia tidak paham syahadat itu apa, berarti dia belum mu'alaf. Itu ini janda rumahnya. Satu lagi gue juga doa buat almarhum suami saya hari ini 1 Mei. Dua satu lagi, ngomong kerap bener. Jauh tunggu, jauh setengahnya. Kamu jauh tunggu. Gus, ada keluarga anak yatim yang disiksa secara goib. Bobon, gue tak mau Samsudin wae ya. Kamu rasional, apa? Gue cari uang goib. Kalau apa-apa, kalau goib wae gue. Orang langsung kelon doa, kalau orang buka HP. Assalamualaikum Gus, bagaimana menghadapi suami yang cemburuan atau overthinking? Apa-apa selalu dicarang. Wes ganti bojo. Cemburu itu boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Istri juga sama. Apa-apa dicemburu, ya apa dicurigai. Coba nanti kamu pulang, cek namamu di HP suami. Laki-laki itu kurang ajar. Kalau baru menikah, my angel. 5 tahun menikah, istriku. 7 tahun, satpam. Kalau menikah, mak lampu. 15 tahun, Israel. Kita nggak
boleh overthinking berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak boleh. Termasuk cemburu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam pernikahan. Makanya harus saling percaya. Maka bahasa Al-Qur'annya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Ya namanya pakaian itu apa? Harus saling mencocokkan. Lah wong awake gede yo bajune XL. Ojo bajune awake gede bajune S kan goblok. Contohnya sapa? Superman. Awake gede bajune luwe goblok meneh nganggo sempak ning. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang tangannya begini? Kenapa tidak begini? Begini, karena yang satunya kalau sempak. Assalamualaikum Gus. Minta doa apa dengan anak kawasan bapaknya bohong. Lah baca. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah wudhu tapi menginjak melewati jalan yang terkena kotoran anjing karena anjingnya berkeliaran di rumah? Aduh. Asu. Apa bedanya asu ning Hongkong kalau asu ning Indonesia? Ning Hongkong asu seperti teman, di Indonesia teman seperti aku mewakili perasaanmu. Diusahakan wudhu lagi, dicuci kakinya yang bersih kemudian wudhu lagi karena anjing itu najis, kotorannya juga najis. Cuci wudhu lagi dari aroma. Hewan pemakan tumbuhan namanya? Herbivora. Hewan pemakan tumbuhan namanya? Pemakan daging namanya? Pemakan segalanya namanya? Hewan pemakan segalanya namanya? Kok geragas cangkemmu ini? Hewan pemakan tumbuhan namanya? Pemakan daging namanya? Pemakan segalanya namanya? Konco mangan konco namanya asumora. Saya mau tanya Gus, saya dari Indramayu. Saya masih berdosakah kalau saya masih menyimpan foto-foto video orang yang sudah meninggal, termasuk almarhum suami? Yo apa-apa. Yo boleh-boleh saja. Ya nggak boleh itu kamu menyimpan foto suami orang. Nah, yang mantan suami udah meninggal juga nggak apa-apa toh. Kecuali video-video pornomu dengan suamimu dihapus. Kepada kesebar. Kenapa jadi ingin lihat? Amplop sih apa ya? Tambahi dana kenakalannya masih. Assalamualaikum Gus, apakah orang NU harus memiliki KTA? Enggak. KTA itu identitas formal. Yang penting amaliyahmu di Hongkong harus seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau punya KTA lebih bagus. Ini dari Saputri Beling. Santri Beling. KPU gitu loh. Mas Boy no? Cie. Oh ya sempat-sempate. Assalamualaikum. Salam satu hati Gus. Malang berarti. Gus, wanita itu boleh poliandri atau tidak? Iya. Wanita itu boleh poliandri atau tidak? Kalau boleh berapa kali? Di dalam agama Islam ada syariat poligami, tidak ada poliandri. Alasannya apa? Sederhana.
Kayak contoh, ono gelas papat, sendoke siji. Sendoknya masuk gelas 1 sampai gelas 4. Itu boleh. Kalau terjadi dengan apa-apa dengan gelas 4 ini yang bertanggung jawab siapa? Sendok 1. Yang tidak boleh itu kalau sendoknya 4, gelasnya 1. Karena kalau gelasnya pecah jadi ribut, yang bertanggung jawab sendok yang mana. Jadi wong lanang kuwi sendok, wong wedok kuwi gelas. Maka nggak ada istilah poliandri, yang boleh poliklinik. Bingung banget ini. Coba jadi nikah. Ya Allah. Laki-laki non muslim menikah dengan wanita muslim. Lalu kalau mau masuk Islam apakah harus disunat? Katanya pengalaman pribadi. Sunat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Boleh nggak tidak sunat? Boleh. Tapi setiap kali kencing harus disikat helmnya. Modar ya. Karena fungsi sunat itu untuk menghilangkan kotoran dari helm. Nah kalau tidak sunat, helmnya itu bisa kotor karena tertutup dengan kulit, namanya sakofa. Sakofa itu kulit pembungkus helm. Lah kenapa itu dibuka kulitnya? Supaya helmnya bersih. Jadi kalau kamu punya suami nggak sunat, helmnya tidak bersih. Dan berdasarkan penelitian, mayoritas orang kena penyakit AIDS itu tidak sunat. Lebih enak yang mana, sunat dan tidak sunat? Sing sunat. Podo karo mangan gedang dionjai kalau nggak dionjai. Kalau nggak sunat itu tadi, kalau mau berhubungan helmnya dibersihkan dulu, disikat, sikat WC. Bojomu ora sunat? Orang bule, iya. Ya Allah, ya Allah. Ya sudah sunat cile. Dari Fahmi, bagaimana hukumnya bersejak suatu? Bukan ini apa ini? Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum Gus, saya Nunu dari NTB. Nunu menunuk. Saya ingin bertanya sekian. Cadar. Saya setiap libur bercadar, tapi ketika di rumah majikan ternyata ini bagus. Dari Ana Malang, gimana caranya untuk melaksanakan taubatan nasuha? Nah, ini termasuk yang mau poliandri rumah kupingmu. Satu, menyadari bahwa yang dia lakukan salah. 2, menyesali. Kalau banyak orang sadar tapi tidak menyesali. Harus menyadari kemudian menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Caranya seperti itu. Menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi, kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau sekarang taubat, besok kumat, taubat kumat, nah itu berarti taubat. Oh. Assalamualaikum Gus. 2 pertanyaan lagi, selesai. Ya, cepat matamu dong, jam yo. Sangat matang loh. Assalamualaikum, saya Ima dan saya boleh minta tolong untuk minta doa ya tengah ini. Sungguh.
Saya ngapain ini orang takon nanya amplop iki lho. Saya jangan kenakalan Mas. Kita doa lagi. Saya minta doane wis. Masih dulu lagi. Saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, saya ajari untuk puasa Ramadan, tapi saya memberi hadiah ke anak saya kalau puasa 1 bulan, saya kasih hadiah sepeda. Boleh. Kalau anak itu mau berpuasa, dia belum balik, yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Karena anak itu nggak puasa juga tidak dosa. Belum. Pelajarannya adalah cah cilik gelem poso awakmu sing tuwa. Oh. Malah mokel. Makanya ingat, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis kadang banyak bohongnya. Cuaks. Mau tanya Gus, sahkah sholat kita sedangkan saya sering megang daging babi? Sah. Asal dibocor. Gus, bagaimana cara konsultasi jika mau bertanya tentang agama? Mohon dijawab. Terus ngomong Aris Baris. Saya sudah diperintah sama Simbol Reson menulis rahimahullah untuk segera berdoa karena sudah jam 3:30. Baca sholawat yang sering saya gunakan untuk munajat. Hasbi Rabbi Jallallah Mafi Kolbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah Mafi Walhamdulillahi alamin. Allahumma ij'alna istiqamah. Amin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah kehidupan yang konsisten dan istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kepada kami ya Allah untuk melangkahkan kaki kami ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semua menyadari bahwa kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Untuk ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barokah. Kami semuanya ahli maksiat
ya Allah. Untuk itu kami mohon kepadamu, berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rasulna bi alfi karomah. Kami semuanya hina ya Allah. Untuk itu mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rasulna bin ahli sunnah wal jamaah. Dari semua golongan yang ada ya Allah, jadikan kami termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rasulna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Waqtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita Al-Fatihah pasti akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulangi 11 kali. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalih wa qadail al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan jamaah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.